kita akan coba ngobrol tentang ya akhirnya Bagnaia berhasil menjadi juara di Sachsenring. Kalau misalnya dia tidak jatuh, itu mestinya Marquez memang di depan juga gitu. Halo Moto Boys. Halo, selamat siang. Selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi. Pokoknya serba selamat. Hey, Pak De, Ya, kita ketemu lagi dengan teman-teman nih Pak De, ya betul. untuk membahas tentang review Ya. MotoGP Jerman Ya, 2024. ya. Kita gas nggak Pak De? Gas dong, gas. Kita gas! Gas ya. Gas! Gas dulu. Pak De, Ya, aduh, ini apa ya? Bisa dibilang kayak anti klimaks Pak De. iya sih. Banyak banyak hal nggak terduga. Banyak hal tak terduga yang terjadi di Sachsenring. Ya. Termasuk ya prediksi untuk beberapa teman-teman yang menjagokan The Sachsen King is back. Ya, Tapi ternyata itu tak terjadi. Menjadi menarik adalah kita membahas dulu Pak De tentang ya Bagnaia versus Jorge Martin nih Pak De. ya, yang menarik itu ya pertama ya. Menarik banget karena ya tadi yang gue bilang Pak De, ini jadi apa ya? Jadi anti klimaks nih sebenarnya. Apa yang diharapkan terjadinya pertempuran ternyata nggak terjadi gitu kan. Ya. Apalagi ya kalau emang seperti yang teman-teman bahas di kolom komentar bahwa podium ini akan diisi oleh 3 nama. Ya, 93, 89, 63 nih. ya, tiga itu paling Tiga itu nih. Dan ternyata ya luput. tak terjadi. Maka itu kita akan coba ngobrol tentang ya sedikit analisa ya Pak De ya. Apa yang membuat ya akhirnya Bagnaia berhasil menjadi juara di Sachsenring dan mengapa Jorge Martin ya melakukan kesalahan gitu kan di lap terakhir Pak De. Iya, iya. Nah, kalau menurut Pak De nih, Ya, kira-kira kita akan mulai dari mana dulu nih Pak De? Aku mikirnya gini nih, apa namanya? Kalau di Asen kemarin, Ya, itu kan yang cerdik banget gitu kan Marquez ya, ya, ya kan? Ya. Kita membahas Marquez. Nah kali ini yang Bagnaia nih. Bagnaia. Ya. Jadi kalau dilihat dari mulai start gitu ya, Ya, dia ini sebenarnya nge-fight terus sama Jorge Martin yang di depan tuh sebenarnya bisa. ya, Tapi ya itu tadi ya, dia itu cukup cerdas untuk melihat, merasakan apa yang dialaminya gitu ya. Ban belakang sudah mulai goyang segala macam. Dia bilang ini kayaknya Jorge Martin keterusan nih gitu. keterusan apa Pak De? Keterusan terlalu kenceng. Nah kalau menurut lu, kalau menurutmu? Ya iya sih Pak De. Iya. Karena gini, ini balik lagi dari awal ya Pak De. Kalau kita bicara dari awal, dengan kondisi ban baru Michelin ini 2024 ini, semua kan seperti ya saling meraba nih Pak De. Menyesuaikan antara kemampuan ban baru dengan ya spesifikasi si motor nih. Apalagi juga motor kan baru, bukan motor yang lama gitu kan. Rata-rata pakai motor baru. Nah, yang tadi Pak De bilang bahwa ini ya kali ini Bagnaia yang cerdas. Ya. Memang cerdas karena kenapa Pak De? Karena kalau gue perhatikan, gue sempat berpikir bahwa wah, di awal-awal lap ya Pak De, ya 10 lap awal gitu. Wah, Bagnaia ternyata memang Martin superior Ya, di Sachsenring. kita mikirnya nggak bisa ngejar gitu kan? Karena nggak bisa ngejar dan Bagnaia nggak bisa mempertahankan ya posisi terdepan yang hanya beberapa lap itu dan akhirnya di overtake lagi sama Martin gitu kan Pak De. Gue bilang, wah udah kelar. Bagnaia paling kedua nih. Tapi ternyata kok di lap-lap terakhir dan juga mulai pertengahan gitu, loh kok posisinya jaraknya Itu nggak tadinya- bergeming nih Pak De. Iya, tadinya berapa detik tuh selisihnya sama itu? Kan hampir sempet 1 detik, tapi lama-lama di pertengahan menuju lap-lap terakhir ini kan mulai naik lagi nih
jarak antara Martin dengan Bagnaia mulai terpangkas kan. Gue, oh ternyata nih salah satu strateginya Bagnaia untuk menjaga kemampuan ban agar tetap bisa optimal di akhir-akhir nih. Ya, betul. Dan ternyata itu yang dilakukan ya Pak De. Nah itu yang kita bilang bahwa yang cerdas kali ini Bagnaia. Gitu. Ya karena kalau gue perhatiin Morbidelli Pak De, Franco Morbidelli ini kemarin nih gue ngeliat Morbidelli bahwa wah teman-teman nih Morbidelli nih depan gitu bisa ya. masuk ke depan untuk mempertahankan, untuk fight di istilahnya posisi podium lah gitu kan. Tapi ternyata dengan gasnya Morbidelli ketinggian, akhirnya di beberapa lap terakhir nih mulai kendor kan Pak De. Iya, kendor pasti. Sementara Bagnaia loh kok makin cepat ini. Makin cepat. Dan ya itu Pak De. Akhirnya dengan jarak ya pinter-pinter ya timnya Bagnaia sih sebenarnya juga nih Pak De, bahwa ketika di lap-lap terakhir dia memasang lapboard pitboard ini dikasih tahu 0,7, 0,5, 0,4 berarti kan apa ya, ada sedikit motivasi untuk Bagnaia bahwa dia ritmenya lebih cepat dan juga sedikit pressure ke Jorge Martin nih Pak De. Dan akhirnya ini pressure ini yang Pak De yang membuat gua ngeliat Jorge Martin nih seolah-olah wah kok ke bawah nih ya oleh strateginya Bagnaia nih untuk ya karena jatuhnya gua ngeliat di tikungan 1 ini Pak De. Ini Martin late braking banget ini Pak De. Late braking ini. Sampai akhirnya nikung ke kanan pun ya dengan apa ya Pak De. Racing line Martin presisi. Sebenarnya racing line presisi Martin nih. Rapet Pak De. Kalau Pak De ngeliat ya kalau dari view helikopter gitu kan, beberapa kali shoot racing line-nya titik pengereman tuh ada di situ, titik menikung masuk ke tikungan 1 ada di situ gitu kan. Nah tapi dengan terlalu kencangnya Martin di lap terakhir Pak De untuk masuk tikungan 1 ini membuat kemampuan bannya ini ya udah nggak bisa diandalkan dengan gaya pengereman yang seperti itu nih Pak De. Kalau gue ngeliat seperti itu ya Pak De. Selain itu juga kan ya gue ngeliatnya bahwa terlalu kencang lah untuk Martin bisa masuk ke tikungan 1 seperti itu gitu. Kalau gue ngeliatnya seperti itu. Nah kalau Pak De, ya sebenarnya kalau aku ngelihatnya ini kalau aku di luar itu ya, kalau aku di luar itu dalam konteks bahwa sebenarnya kalau misalnya dia tidak jatuh, misalnya, itu mestinya Marquez memang di depan juga gitu. Alex nggak masuk, mestinya, gitu ya. Karena dari awal itu sebenarnya Marquez ini kan memang nggak optimal membalapnya, gitu ya. Bukan karena jarinya putus, jari kelingkingnya putus, bukan. Dia merasa ini nggak apa-apa, nggak masalah gue jarinya. Patah ya Pak De? Ya patah yang kelingkingnya. Yang fracture. menjadi masalah adalah entah letak dah patah ya. Ya betul. Yang menjadi gangguan dia lebih ke memarnya di rusuk iga ini. Iga ini kan kalau bandingan yang dia jatuh itu kan cukup keras. High side Pak De. Ya makanya. Kecepatan di atas 150. Ya, high side itu kan memang itu risiko yang selalu terjadi manakala roda belakang bergeser kehilangan traksi pada kecepatan yang sudah menurun. Ketika geser itu kan kecepatannya menurun itu. Begitu dapat traksi, wah itu dipentalin. Nah ketika dipentalin itulah yang dialami si Marquez itu. Nah yang menjadi pertanyaan kan kenapa kok jatuh? Sepertinya kan tanpa sebab yang pasti gitu ya, jatuh gitu. Walaupun itu bukan di lomba sih ya. Ya itu di sesi pre-practice kan Pak De sebenarnya ya. Tapi itu menjadi cikal bakal kenapa Marquez tidak bisa melejit ke depan banget gitu, tidak seperti biasanya. Nah di beberapa statement yang diomongkan si Marquez itu kan begitu run pertama masuk hari Jumat itu hari Jumat ya benar ya. Hari Jumat dia baru berapa lap masuk lagi, ini bannya nggak pas gitu. Terus mekanik teknisinya segala macam membicarakan ganti ban lama malah dipasang, dimuter sekali nggak bener lagi. Jadi memang dari awal hari Jumat itu tim itu terkendala oleh pemilihan ban. Nah sampai yang akhirnya dia run ketiga jatuh itu. Nah diduga memang
gripnya belum maksimal kali ya. Ya kalau gue ini kalau kita bicara tentang Marc Marquez ya Pak De. Ini Martin sama Bagnaia ini sampingin dulu ya. Sampingin dulu. Ini kita bicara tentang Marc Marquez yang akhirnya membuat kendala bahwa dengan terjatuhnya Marquez sedikit memberikan apa ya? Bukan alasan ya Pak De, tapi pembenaran gitu kan. Bukan pembenaran bahwa ya ada efeknya lah untuk di sesi race-nya gitu ya Pak De. Ya, betul. Ya, karena kalau gue ngeliatnya gini Pak De, Marquez ini kemarin jatuh di sesi practice di sesi practice. Ya, dulu sih FP2 lah, tapi sebenarnya kan yang ini sesi practice di di hari Jumat siang lah ya. Nah, ketika itu memang kalau ngeliat dari faktor cuaca ya Pak De, faktor cuaca, suhu udara yang memang hanya bermain di 18 derajat. Dingin itu. Dingin ya Pak De. Iya, dingin. Sedangkan suhu aspal cuma 26 Pak De, 26 derajat. Ini kalau dulu lebih apa ya Pak De, bisa dibilang bahwa untuk suhu di bawah 25 derajat, ya dulu lebih baik pakai ban soft lah. Ya. Karena memang titik optimalnya ban soft itu ada di bawah range angka itu gitu kan. Sementara ketika lu bermain di suhu sekitar 28 ke atas, ya lu bisa lah bermain di medium. Tapi ketika udah main di suhu 40 derajat, lu pakai ban hard gitu kan. Nah, kalau gua ngeliatnya kemarin waktu di sesi practice kemarin dengan suhu track cuma 26 derajat gitu Pak De. Dan juga karakter si Sachsenring yang ya Pak De tahu kan bahwa ini 13 tikungan Pak De. Iya betul. Sementara apa yang dilakukan oleh Marc Marquez ya ini jatuhnya ketika melakukan time attack dan tikungan ke kanan kan Pak De. Sebelum ke tikungan 11 itu ya ban itu banyak kan di sisi kiri kan Pak De. Tikungan ke kiri baru ke kanan kan, ke waterfall itu kan. Nah mungkin itu yang belum. Gue ngeliat titik optimal ban saat itu belum maksimal. Apalagi yang digunakan oleh Marc Marquez saat itu adalah ban baru nih Pak De. Ya beda. Kalau used tire mungkin apa ya Pak De? Komponnya udah mulai tergerus aspal, jadi titik optimal suhunya akan lebih cepat naik. Sementara ketika Marc Marquez terjatuh, ini masih menggunakan ban baru yang memang apa ya butuh dipanaskan sedikit lebih banyak lah untuk mencapai titik optimal. Tapi suhu track saat itu 26 derajat, jadi nggak ketemu nih Pak De. Iya betul. Kalau gue ngeliatnya, dan akhirnya ya itu penyebab crashnya Marc Marquez di situ gitu kan. Kalau gue ngeliatnya gitu Pak De. Nah akhirnya seperti yang Pak De bilang bahwa ya akhirnya dengan kondisi seperti itu mempengaruhi nih. Iya. Race di sesi sprint race terutama ya Pak De. Karena di sprint race setahu Pak De bilang kan bahwa dia terkendala dengan. Iya dia mengeluh ketika napasnya mulai terengah-engah. Kalau misalnya dia lagi nge-fight banget. Ya. Terengah-engah itu sakit tuh. Ya. Nah ditambah hari Minggu Pak De kan. Ya walaupun hari Minggu dia mengakui bahwa gua nggak ada masalah dengan painkiller lah dia pakai rusuk segala macam. Di hari Minggu. Beda ketika di hari Sabtu gitu kan. Tapi kan tetap aja Pak De. Ketika dia fight dengan Morbidelli di tikungan 1 yang keduanya sama-sama mengalami benturan ya Pak De. Itu kan ya dia bilang airbag sempat mengembang kan Pak De. Ketika lu ada permasalahan gitu. Memar dirusuk gitu kan. Walaupun sehari sebelumnya gitu kan, tapi tetap dengan bukan meledak ya, maksudnya mengembangnya airbag ini kan sedikit terganggu sebenarnya Pak De. Iya. Tapi ya justru gue ngeliatnya hebat lah, Marquez hebat. Apa ya, kayak dulu gue nih orang emang bener kali ya namanya the alien ya, baby alien ya. Jadi luar biasa dia. Seolah-olah apa yang dialami oleh seorang pembalap yang normal itu nggak jadi masalah buat dia gitu kan. Kalau gue ngeliat begitu Pak De. Dia kalau misalnya dia lebih senang di sirkuit yang banyak belokan kiri kan? Iya, karena ya kayak ini Sachsenring, makanya dia punya julukan The Sachen King. Terus Amerika, Austin. Jatuh bukan dia? Yang di Austin ya? Ya. Nah itu, nah tadinya memang aku agak berpikir
jangan-jangan penyebabnya sama dengan Amerika. Nah, belum lama ini terungkap dia jatuh di Amerika ini agak mundur dikit nih. Ya. Itu ternyata ada gangguan pengereman. Oke. Jadi pressure ke rem depan. Ya, kalipernya Pak ya. Antara master ke kaliper nih. Ya, itu ada gangguan. Jadi handle rem depan ditarik 2-3 kali dia baru penuh tekanannya. Ya. Jadi kalau mobil lama tuh remnya dikocok gitu. Nah, kalau itu kan nggak bisa nih. Ya. Nah, ketika dia 2-3 kali ngocok baru sudah terlalu dekat tikungannya, ketika didapat udah kedeketan, terlalu cepat gitu. Nah, mungkin ya Pak De, itu apa yang Pak De bilang bisa berlaku di Jorge Martin. Tapi kalau di Marc Marquez, gue ngerasa itu nggak mungkin. Karena kenapa? Ini kan fast corner nih Pak De. Iya, makanya. Betul. Tikungan 11 ini kan fast corner. Sebelum ke waterfall nih, ke Niagara ini gitu kan. Nggak ada ngerem-ngeremnya itu. Nggak ada ngeremnya. Dan justru masih dalam kondisi ya menikung sembari gas gitu kan. Sembari memberikan tekanan ke ban depan gitu kan. Tapi justru apa yang dialami Marquez ini low side sebenarnya kan. Walaupun karena dia pertahankan akhirnya berdampak ke high side gitu kan. Harusnya kan low side ini Pak De. Iya, harusnya. Bukannya high side ini. Iya. Tapi karena tahu sendiri Marquez dia masih mempercoba mempertahankan, efeknya tadi Pak De. Ban belakang loss, tiba-tiba ketemu grip, bung. Iya, mental langsung. Nah, kalau gue ngeliatnya Martin gitu. Martin jangan-jangan ya remnya. Gue rasa ya mungkin kayak begitu kan. Karena gini, ini Marquez nih Pak De. Tadi ya. Sekarang balik lagi ke Martin dan Bagnaia. Gue ngeliatnya Martin ini sebenarnya gini Pak De. Apa yang dilakukan Martin ini sebenarnya udah cerdik sih sebenarnya ya. Kalau menurut gue ya Pak De, udah cerdik. Karena dia coba mempertahankan ya jarak 0,7 walaupun akhirnya di beberapa lap terakhir nih terpangkas lah ya 0,5 gitu kan. Tapi apa yang dilakukan oleh Martin ini udah cerdik, tapi ya lagi-lagi lebih cerdiknya si Bagnaia. Ya sama-sama bisa berpeluang untuk menjaga durability ban, tapi karena pressure nih sebenarnya, karena pressure yang diberikan oleh Bagnaia ini membuat Martin di lap terakhir ini gue harus bisa lebar maksimal, jangan sampai ada apa yang diharapkan Bagnaia. Pertarungan di lap terakhir, ya terutama misalnya di tikungan terakhir ataupun di 3 tikungan terakhir gitu kan, ini yang dihindari oleh Martin sebenarnya gitu kan Pak De. Karena itu tadi pinter-pinternya timnya si Bagnaia bahwa ya lu memasang angka 0,7, 0,5, 0,4 berarti kan tapi memperlihatkan bahwa ada race pace lu lebih cepat dari Martin. Ya. Nah, ini yang membuat Martin akhirnya gua harus lebih cepat di Bagnaia, terutama di tikungan 1. Ya Bagnaia ngakui bahwa dia superior di tikungan 10, 11, 12. Ini superior di situ. Nah, sementara Martin superior di beberapa tikungan awal nih Pak De. Jadi sama-sama ingin memaksimalkan, tapi ya lagi-lagi strateginya ada yang jalan, ada yang enggak. Ada yang enggak. Kalau gue ngeliat seperti itu Pak De. Jadi begitu dia jatuh, klasemen sementara kesalip dong sekarang. Nah itu dia. Ini waduh. Apa ya? Ya tadi anti klimaks nih Pak De. Ya, bad experience untuk dia. Menjadi menarik apa yang sekarang ini berlangsung, apa yang sekarang terjadi, ini juga terjadi di tahun lalu ketika Martin memimpin dan akhirnya ya hilang nih puncak pimpinan nih ketika di MotoGP Indonesia di Mandalika Pak De. Iya. Martin tuh juga jatuh gitu loh Pak De. Jatuh dan akhirnya disalip Bagnaia. Ini gue ngeliatnya wah menarik nih gitu loh. Tapi kalau gue ngeliatnya Pak De, kenapa gue bilang ini menarik? Ini memberikan pressure ke Bagnaia juga Pak De. Gantian nih sekarang. Gantian. Ya. Karena kadang-kadang begini nih, kayak kalau di skala yang lebih kecil, ya pole position. Ketika, ya itu ada pembalap yang nggak senang di depan dalam tanda petik ya. Itu dia Pak De. Kayak bahkan Marc Marquez pun seringnya di row 2, row 3 bahkan ya. Tapi dia barangkali kalau misalnya lebih ngejar itu lebih senang ngejar gitu ya.
Pade inget wawancara Pade dengan Tobun? Oh iya. Nah ini menjadi menarik Pade ya. Sama tuh Tobun juga gitu. Iya kan? Bener. Tobun kan pernah bilang kepada bahwa saya ketika start nggak mau tuh Pade di barisan depan, apalagi ke 1. Saya mendingan di barisan kedua, baris kedua maksudnya posisi ke-6, ke-5, ya di belakang lah, maksudnya di baris tengah gitu kan. Karena mentality udah pasti beda nih. Ya. Ketika berada di depan sama di ya bukan depan, bukan di belakang ya, tapi ada di posisi kedua, posisi ketiga, antara mempertahankan dengan mengejar ini kan berbeda mentalitinya Pak De. Nah, ketika ya ini nih. Ya, Bang Naya nih. Bang Naya kemarin mengejar Pak De. Di posisi kedua untuk mengejar pertama. Ini kan mentalitinya dia beda. Mempertahankan itu lebih sulit daripada memperoleh ayah. Gitu. Itu Pak De. Jadi gue ngeliatnya apakah Peko di semester kedua nih itu bisa mempertahankan posisi pertama di klasemen nih. Apakah mentalitinya akan berubah gitu kan? Dari yang gue mengejar jadi mempertahankan, ini akankah berubah atau enggak? Kalau menurut Pak De, kira-kira gimana nih? Aku rasa dia akan tetap bisa untuk mempertahankan. Ya, karena belakangan ini kan Peko cukup konsisten ya. Satu. 4 kali menang beruntun nih Pak De. Ya, dan ini baru kemenangan pertama ya di Sachsenring ya untuk di MotoGP. Makin membuat dia percaya dirinya lebih besar. Gitu. Aku rasa sih seperti itu. Ya, mungkin ya Pak De. Ya. Ditambah lagi kan besok nih merit dia nih. Summer break ini merit ya. Jadi ada tambahan kan. Ya. Ada pressure, bukan ada pressure maksudnya. Ada motivasi lebih untuk ya sebagai hadiah pernikahan kemarin kemenangannya gitu kan. Ada kemungkinan seperti itu kan Pak De. Ya. Jadi ya mungkin aja Pak De ya. Ya kalau kita ngeliat Bang Naya ini kan punya sifat yang ya maaf ya agak-agak mirip-mirip robot juga gitu kan ya. Ya Mr. Konsistensi gitu kan ya. Betul. Ya mungkin lah. Tapi bagi Martin sendiri mungkin juga wah, mentalitinya udah berubah nih. Gue sekarang menjadi chaser. Ya, menjadi pengejar ya. Yang mengejar. Itu sih. Kalau menurut gue Pak De. Kemarin itu kan ada tamu istimewa di GP Sachsenring ya. Iya. Yang Keanu Reeves itu ya, bintang film Hollywood. Yang dia ternyata juga cukup ngefans sama Peko. Ya. Mengunjungi beberapa pedok. Hampir semua pedok kayak dikunjungin sama Keanu Reeves. Itu tapi gue ngeliat Keanu Reeves apa ya Pak De? Ya mungkin udah usia kali Pak De. Iya, tapi dia punya bisnis memang. Keanu Reeves punya bisnis motor ya. Yang modifikasi, yang dia bilang performance cruiser. Itu dari Harley yang dibikin modifikasi. Ya, banyak. Itu cocoknya untuk 645 magazine itu sebenarnya. Dicocok gitu Pak De. Ditulisnya ya gitu ya Pak De. Untuk 645 magazine itu. Itu dia sebagai co-foundernya itu si Keanu Reeves. Tapi gue ngeliatnya juga begitu bahwa wah John Wick dateng, John Wick, The Matrix dateng nih gitu kan, keren juga. Jadi seolah kayak ya udah mulai nih, apa ya? Karena memang saat ini MotoGP dipegang oleh Liberty, auranya pengen lebih ditingkatin lagi nih kayaknya, dengan mendatangkan beberapa selebriti gitu ya, mulai dari Keanu Reeves, mulai dari siapa gitu kan nantinya gitu kan. Semuanya, ya. Jadi ya kayak kemarin angka penonton aja udah tembus lagi 250 ribuan lah penonton ya Pak De. Ya karena kemasannya memang sekarang lebih dramatis ya. Drama-drama itu lebih dimunculkan gitu supaya melibatkan banyak komunikasi di media sosial. Emosionalnya mulai dibangun nih kayaknya Pak De ya untuk MotoGP nih ya. Kayak kemarin aja ya selebrati Peko menang. Ya. Dia ngeliat yang anak kecil bawa spanduk apa tuh tulisannya kayak gitu kan, dia datengin lari-lari ke situ, terus ngebagiin slidernya gitu kan, ya seolah-olah emosional ke penonton, bondingnya udah mulai dibentuk nih ya, udah mulai dibentuk nih. Gue ngeliatnya ya mungkin aja nih, ya MotoGP ini akan ngalahin F1 sih sulit ya Pak De ya, tapi setidaknya menyamakan nih atau mendekati F1 lah. Mulai dibangun ke arah situ kalau gua ngeliatnya. Nah kalau di Motorsport ID ini yang mau dibangun apa hadiah ya? Oh iya,
Bener Pak De. Kemarin lu kan Ini tebakan lu. Nah itu dia, karena kalau kita perhatikan dari komentar, dari jawaban teman-teman semua, ini nggak ada yang menjawab dengan tepat nih Pak De. Ya hanya 2 nama, kan kita minta 3 nama ya Pak De. Kita minta 3 nama, bebas urutan, yang penting semua nama, 3 nama itu ada di jawabannya teman-teman. Dan itu nggak ada, karena ya nggak ada yang memprediksi juga Alex Marquez bisa podium Pak De. Ya luput banget itu. Itu gue ngeliat ya, Alex Marquez nih Pak De, kemarin bisa podium nih di Sachsenring. Dari satu sisi ada semangat lebih dari Alex Marquez setelah dia menandatangani kontrak untuk tetap di Gresini nih Pak De. Dan yang kedua ada sedikit apa ya bisa dibilang setting yang bisa membuat Alex Marquez ini mempunyai respect lebih bagus di sesi Sachsenring kayak kemarin dah Morbidelli Pak De. Siapa yang menyangka Morbidelli udah mulai tune in nih dengan Ducati GP24 gitu kan ya, dan akhirnya bisa nyodok-nyodok ke depan gitu kan ya istilahnya bisa bilang berjuang untuk memperebutkan podium lah gitu Pak De. Dan siapa yang menyangka gitu kan, Alex Marquez pun seperti itu Pak De. Nggak nyangka gitu. Akhirnya ya teman-teman nggak ada yang memasukkan nama Alex Marquez untuk di podiumnya Sachsenring gitu. Nah kalau menurut Pak De, gimana nih? Kan kita udah janji untuk ini nih Pak De. Makanya begini, kalau nggak ada yang tepat menebaknya, hadiahnya kan masih ada tuh. Ya ini masih ada. Masih ada. Berarti untuk yang di bukan Sachsenring. Itu Pak De. Sebelah Pak De tuh. Nah, Silverstone. Silverstone tuh. Gimana Pak De? Boleh, nggak apa-apa. 5 pemenang ya? Tetap 5 pemenang ya? Tetap 5 pemenang. 5 pemenang yang berhasil menebak nih 3 nama untuk di podium Silverstone nih. Bebas urutannya. Urutan bebas, yang penting nama 3 pembalap itu ada di podium. Main race ya Pak De? Ya. Bukannya apa? Sprint race? Bukan. Main race. Main race saja. Jadi itu ya Pak De? Ya. Hadiahnya akan tetap dan di Silverstone ini ada hal yang istimewa. Karena semua motor pembalap akan tampil dengan livery model lama. Ya, livery klasik ya Pak De. Ya, nostalgia Grand Prix motor ke 75 tahun. Oke. Oh ya Pak De, hampir ada yang lupa juga. Kan kemarin waktu di video yang RCB. Oh ya. Video RCB. Kan kita menjadi ada pemenang bukan? Ada giveaway juga dari RCB untuk 2 pemenang yang bisa memberikan komentar yang bagus dan juga menebak RCB itu ada di mana aja gitu kan. Nah ini pemenangnya kita udah dapat nih Pak De. Namanya yang pertama adalah Dio. Ya kalau di IG kita udah minta konfirmasi dan namanya itu Dio dari Kota Serang. Kota Serang Banten. Kota Serang Banten. Itu yang pertama ya Pak De. Itu berhak mendapatkan hadiah dari RCB. Dan yang kedua itu ada Dimas Wisnu Wardana Pak De. Di mana tuh alamatnya? Ini alamatnya Sewon, Bantul. Sewon Bantul, Jogja berarti. Jogja Pak De. Berarti ada 2 pemenang untuk dari giveaway RCB. Kita sekarang kirim ya. Kak, berarti hadiahnya gimana Kak berarti? Nanti untuk hadiah dari pihak RCB sendiri yang akan mengirim ke teman-teman yang pemenang ini Pak De. Aman berarti. Untuk ke Dio dan juga untuk ke Wisnu. Ya. Itu. Oke Pak De. Oke, sip. Untuk yang review MotoGP Jerman kita sudahi. Ya. Dan nanti kita akan bertemu lagi di review MotoGP Silverstone dan juga jangan lupa ya Pak De. Teman-teman udah mulai menjawab nih. Mesti jawab tuh. Siapa pemenang di MotoGP Inggris? Nah, kalau begini caranya mendingan ada 1 nama yang disisipkan. Apa tuh? Spekulasi. Kan 3 biasanya langganan. Jangan Pak De. Udah 3 aja Pak De. Nah, maksudnya 3 ini salah satu mereka harus nyisipin 1. Kayak misalnya si Trackhouse itu kan juga tiba-tiba menang ya. Yang di sprint kan. Iya. Oliveira. Iya. Siapa tahu tuh yang ketiga biar menang. Oke Pak De. Oke. Teman-teman, saya Kebudiansyah dari Motorsport ID. Mohon pamit. Bye. See you.